Shalom. Bagi berita gereja kita pada minggu ini, ingin kami maklumkan bahawa pejabat gereja dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga jam 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Bagi jemaat yang hadir ke gereja, peti persepuluhan dan persembahan telah disediakan di luar pintu. Anda juga boleh memberi melalui butiran bank yang tertera pada skrin. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pangeran, sekiranya Anda telah memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Sumbangan berjumlah RM10 setahun bagi pelayanan di pusat untuk tahun 2020 masih dibuka. Sila buat pembayaran Anda di pejabat gereja BEM Pelita. BEM Pelita juga ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada yang lahir pada bulan Oktober. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jangan lupa subscribe kepada channel gereja kita, Pelita Creatives, dan jumpa lagi pada minggu depan. Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online BEM Pelita. Harap kalian semua semangat untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada saat ini, mari jemaat bersedia mempersiapkan hati masing-masing untuk menyembah Dia dan memuji namanya. Ayo kita masuk dalam ruang pujian dan penyembahan. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Ya, puji Tuhan kita dapat bersama atau bertemu pada pagi hari ini juga di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi yang sangat indah ini. Jadi Bapak Ibu, doa dan harapan saya bagi Anda dimanapun Anda berada, saya doakan dan berharap Anda berada dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat untuk memuliakan Tuhan dan terus hidup kuat di dalam iman percaya kita walaupun kita berhadapan atau berada di dalam keadaan yang tidak menentu pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada kitab Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan membaca daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Tulisan di atas bahagian ini berkata, surat kepada jemaah di Laodikia. Ayat yang ke-14. Tulislah surat ini kepada malaikat jemaah di Laodikia. Inilah pekabaran daripada Dia yang disebut Amin, saksi yang setia dan benar sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahwa kamu tidak sejuk dan tidak panas juga. Alangkah baiknya jika kamu salah satu daripadanya. Tetapi karena kamu suam-suam kuku, aku akan meludahkan kamu. Kamu berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan sesuatu pun. Tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sangat melarat dan keadaan kamu sangat menyedihkan. Kamu miskin, telanjang dan buta. 18. Oleh itu, aku menasihati kamu, belilah emas daripada aku, belilah emas tulin supaya kamu menjadi kaya. Belilah pakaian putih juga supaya kamu berpakaian dan menutupi keadaan kamu yang telanjang serta memalukan itu. Belilah obat juga untuk mata kamu supaya boleh melihat. Aku menegur dan menghukum orang yang aku kasihi.
Oleh itu, kamu harus bersungguh-sungguh dan juga bertaubat daripada dosa. Dengarlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam rumahnya, lalu makan bersama-sama dia dan dia makan bersama-sama aku. Mereka yang menang akan kubenarkan duduk di takhtaku, sebagaimana aku sendiri sudah menang dan sekarang duduk bersama-sama Bapakku di takhtanya. Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat sedikit penulisan kitab Wahyu ini, ianya merupakan wahyu kepada Yohanes, ditulis ketika orang Kristen dianiaya karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi tujuan utama penulisannya adalah memberikan harapan dan gelakan kepada para pembacanya. Dia juga mengesa mereka supaya tetap setia pada masa mengalami penderitaan dan penganiayaan. Sebahagian besar kitab ini mengandungi pelbagai wahyu dan penglihatan yang dikemukakan dengan menggunakan lambang-lambang yang dapat difahami orang Kristen pada masa itu, tetapi tidak dapat difahami orang lain. Jadi tema kitab ini diulangi berkali-kali dalam bermacam-macam cara melalui berbagai rangkaian penglihatan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun terdapat banyak perbezaan pendapat tentang tafsiran terperinci kitab ini, namun tema utamanya jelas. Melalui Kristus akhirnya Allah akan mengalahkan semua musuhnya, termasuk iblis. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca ini, ia merupakan satu bahagian surat yang telah diberikan atau wahyu yang diberikan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia pada waktu itu. Jadi daripada ayat yang telah kita baca, saya ingin membawa kita belajar bahagian ini dengan satu tema yang berkata warisan rohani bagi orang percaya. Warisan rohani bagi orang percaya. Bapak, Ibu, kalau kita berbicara tentang warisan, kita fahami bahwa warisan itu adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya, dan itu yang kita maksudkan warisan. Ia berbicara tentang satu harta. Apa bentuknya? Kalau terlihat sekarang ini sama ada ia uang kah, ada ya harta benda, rumah dan sebagainya. Peninggalan pewaris kepada warisnya. Jadi ketika ada di masa yang begini, kita tahu bahwa kita ada di masa yang begitu penting. Masa terakhir bagi jemaat atau gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Secara umum, masa ini pun ditandai dengan perubahan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita begitu cepat. Jadi kita akan belajar dari apa yang Tuhan firmankan kepada kita tentang gereja atau jemaat pada masa-masa terakhir ini. Jadi dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes menulis kepada 7 jemaat. Dalam pembacaan kita, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang terakhir dari ketujuh jemaat itu. Jemaat Laodikia pernah ada dulunya, tetapi firman Tuhan atau wahyu ini bukan hanya untuk jemaat di Laodikia pada masa waktu itu, tetapi juga merupakan nubuatan atau wahyu bagi gereja Tuhan di masa-masa terakhir ini. Karena jemaat di Laodikia adalah gambaran dari masa gereja Tuhan,
masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah kita masa ini. Kalau kita lihat sedikit pengertian nama Laodikia, di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan Justice of the People. Tapi Laodikia juga dapat diterjemahkan dari suku kata bahasa Yunani menjadi human rights, yang artinya hak asasi manusia. Kebenaran diri sendiri atau membenarkan diri sendiri. Jadi masa jemaat di Laodikia ditandai dengan masa di mana hak asasi manusia bangkit. Itulah masa di mana orang hidup menurut kebenarannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ini memperingatkan kita apa yang sudah terjadi pada masa kini. Keadaan itu ditandai dengan berdirinya Badan PBB atau United Nations. Tujuannya untuk menyatukan dunia dan menekankan hak asasi manusia. Hal ini membuktikan bahwa kita sedang berada di zaman Laodikia, yaitu masa-masa terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Artinya kita sedang ada di masa semua orang akan hidup untuk membenarkan dirinya sendiri. Mereka hidup berdasarkan pengertiannya sendiri, melampaui budaya atau didikan yang baik, bahkan berani menentang firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat yang ke-15 dan 16, di sana memperingatkan, inilah sikap hati orang percaya pada masa terakhir ini, yaitu menjadi orang Kristen yang sedang-sedang saja, hidup biasa saja, aman, berada di tengah. Yang dimaksud ke dalam ayat yang telah kita baca ya tadi menggunakan kalimat suam-suam kuku, tidak panas ataupun dingin. Alkitab tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki sikap hati dan hidup seperti itu. Kita harus memilih untuk menjadi panas, karena Tuhan menghendaki dalam masa-masa terakhir ini kita menjadi panas. Artinya jemaat Tuhan, saudara-saudari harus bersemangat di dalam kehidupan rohani kita. Bergairah terus mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Menyala-nyala di dalam kehidupan rohani kita. Dan sepenuhnya hidup sebagai orang yang percaya. Kalau terlihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Memperingatkan kita atau Paulus peringatkan jemaat di Korintus itu bahwa kasih Kristuslah yang harus menguasai diri kita. Dan membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hari ini apa yang menguasai diri kita? Jika kita dipenuhi oleh hal-hal yang lain selain Tuhan, maka kita menjadi suam-suam kuku dan hidup biasa-biasa saja. Ini waktunya kita berdoa dengan semangat dan roh yang menyala-nyala, dan biarlah pengurapan Roh Kudus mengalir dalam diri kita supaya kita mengalami mukjizat. Jemaat di Laodikia dikenal dengan keadaan yang suam-suam kuku. Inilah keadaan gereja di akhir zaman. Semua jemaat atau gereja Tuhan sedang masuk pada masa yang sulit seperti hari-hari terakhir ini, supaya kita semua diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau panas atau dingin? Jemaat Tuhan, inilah waktunya kita bangkit dan menjadi panas di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam ayat yang ke-17 tadi, Tuhan Yesus bukan sedang berbicara mengenai kekayaan harta benda, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah begitu banyak orang di masa terakhir ini mengalami keadaan itu. Mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Lalu terlihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 21, Tuhan Yesus pernah menjelaskan, ada seorang yang sangat kaya menurut ukurannya sendiri, tetapi sebenarnya dia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang di hadapan Allah.
Artinya jika kita hanya menjadi hidup dengan pengertian diri kita sendiri atau kebenaran kita sendiri, maka kita menjadi orang yang melarat, miskin, dan paling malang di dunia ini. Kita perlu firman Tuhan dan wahyuan dari surga yang menjadikan kita orang yang diberkati. Dalam Amsal 35 sampai 8, kita semua tidak boleh mengandalkan pengertian dan kekuatan kita selain percaya kepada Tuhan, karena kita menjadi salah jika kita bergantung kepada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan, maka Ia yang akan bertindak. Inilah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, daripada ayat bacaan kita, mana tema yang telah saya sebutkan tadi, warisan rohani bagi orang percaya. Di sini kita dapat melihat ada 3 warisan yang Tuhan ingin berikan kepada kita pada masa-masa terakhir yang sukar ini, atau pada masa yang sukar ini, supaya kita tidak mengalami keadaan yang melarat, keadaan yang miskin, keadaan yang malang atau buta dan telanjang secara rohani. Dan itu yang disebutkan di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Kalau terlihat dalam ayat yang ke-18, pasal yang ketiga, kitab Wahyu ini dia berkata, oleh itu aku menasihatkan kamu, belilah emas daripada aku. Belilah emas tulin supaya kamu menjadi kaya. Warisan yang pertama yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan atau Tuhan bagi umat-umatnya pada masa akhir ini adalah emas yang telah dimurnikan. Emas yang telah dimurnikan merupakan atau berbicara tentang kekayaan yang kekal. Ianya bukan berbicara tentang kekayaan duniawi ini, tetapi emas yang telah dimurnikan, ia berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah berubah, tidak pernah pudar. Jadi kita harus membeli daripada Tuhan emas yang telah dimurnikan di dalam api supaya kita menjadi kaya. Artinya jika kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan, maka kita harus membeli. Dengan kata lain, harus ada yang dilepaskan dari hidup kita. Jika kita mau Tuhan semakin bertambah dalam diri kita, maka kita harus semakin berkekurangan. Jadi jika ada yang ditukarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini maksudnya kekayaan yang kita miliki daripada Tuhan. Emas yang telah dimurnikan di dalam api adalah emas yang melampaui segala sesuatu. Sudah teruji dan terbukti, murni dan sangat bernilai, tetap ada untuk selama-lamanya. Dalam Amsal pasal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, juga hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita sudah menerima kebenaran, maka jangan tukarkannya dengan apapun juga. Jangan lepaskan kebenaran yang sudah kita terima dari Bapa untuk selama-lamanya. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kebenaran, hikmat, dan pengertian hanya kita peroleh di dalam Tuhan dan firman-Nya untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Ada begitu banyak hikmat, instruksi, dan pengertian yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu sebabnya kita harus membelinya dari Tuhan. Belilah dengan waktu kita untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Belilah dengan seluruh hidup kita, bukan dengan uang, bukan dengan harta, tetapi pengorbanan kita untuk Tuhan. Kalau terlihat di dalam apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 26 di sana, Tuhanlah yang harus menjadi timbunan emas, perak, dan kekayaan kita. Jika Tuhan yang menjadi harta kekayaan kita, maka kitalah yang menjadi orang yang paling kaya. Karena kita akan mendapat instruksi setiap waktu, petunjuk penyataan, mendapat hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak orang miskin
melarat dan malang. Karena mereka mengalami kegelapan di dalam hidup mereka. Kita tidak dapat mengambil sesuatu atau menerima sesuatu daripada Tuhan tanpa pengorbanan, tanpa melakukan sesuatu. Emas yang berharga, yang tulen itu harus kita beli dengan pengorbanan kita. Menyerah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Taat setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdoa dan terus berpegang teguh kepada firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah harta emas kita pada masa sekarang ini yang kita miliki? Kebenaran yang kekal ataukah ianya kekayaan di dunia yang sementara? Jika kita mau Tuhan Yesus lebih bertambah, maka kita harus semakin berkurang. Hanya di dalam jemaat di Laodikia yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berada di luar dari pintunya. Sehingga dalam ayat 20 ia berkata tadi, dengarlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam rumahnya lalu makan bersama-sama dia. Dan dia makan bersama-sama dengan aku. Inilah sebabnya jemaat di Laodikia ini miskin, melarat dan sebagainya. Oleh karena Yesus berada di luar hati mereka. Dan oleh sebab itu ini memperingatkan saya dan Anda. Jika Yesus kita letakkan di luar hati kita atau hidup kita, maka kita akan menjadi miskin. Saat kita menerima Yesus dan membuka pintu hati kita dan menerima Yesus masuk dalam hati kita, mulai dari saat itulah dia akan mengendalikan seluruh hidup kita, memimpin kita, sehingga kita menemukan warisan yang telah dia sediakan, yaitu emas yang telah dimurnikan. Warisan yang kedua yang telah disebutkan di dalam ayat ini berkata, ayat 18, belilah pakaian putih juga supaya kamu berpakaian dan menutupi keadaan kamu yang telanjang serta memalukan itu. Ia berbicara tentang pakaian putih, pakaian kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau berbicara tentang pakaian itu satu hal yang kita senantiasa guna pakai. Pakaian dunia ini adalah kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya banyak pertentangan dan perselisihan terjadi karena masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri. Dan itu sebabnya Alkitab menjelaskan bahwa kita menjadi telanjang. Karena masing-masing hidup dengan kebenarannya sendiri. Lalu terlihat dalam Roma pasal yang ke-23 memperingatkan saya dan Anda. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itulah sebabnya pakaian putih yang Tuhan Yesus maksudkan dalam Wahyu pasal yang ke-18 ini adalah kemuliaan Allah. Yang perlu kita miliki, yang perlu kita terima daripada Tuhan. Dan daripada Dia saja kita dapat menerima pakaian kemuliaan Tuhan itu. Manusia telanjang pada waktu dia tidak memiliki kemuliaan Allah. Dan itulah sebabnya dan keadaan yang terjadi kepada Adam dan Hawa alami ketika mereka jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya semua yang lahir daripada Adam dan Hawa adalah telanjang. Karena tidak ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau terlihat di dalam Kejadian 3 ayat 8 ayat yang ke-10 itu. Manusia lari daripada hadapan Tuhan dan bersembunyi karena ketelanjangan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak orang bersembunyi di balik semua hal yang mereka miliki saat ini. Karena sebenarnya mereka kehilangan kemuliaan Allah. Sama seperti Adam dan Hawa menggunakan daun menjadi cawat dan menutup ketelanjangan mereka sendiri. Demikian juga manusia seringkali menutupi diri mereka dengan usaha dan kebenarannya sendiri. Tidak ada usaha dan kebenaran diri sendiri yang dapat diterima dalam kerajaan sorga, selain Tuhan Yesus yang memberikan kemuliaannya sendiri bagi kita.
supaya kita dilayakkan di hadapan Bapa. Itulah dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22. Tuhan Yesus menerima kemuliaan dari Bapa, dan kemuliaan itu diberikannya kepada kita. Di dalam Roma pasal 13 ayat 14 juga Paulus katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai pakaian dan perlengkapan, karena Dia kebenaran, kekudusan. Dialah yang memancarkan kemuliaan Allah yang sebenarnya. Dalam Matius 22 ayat 1-11 di sana, semua orang mempunyai pakaian pesta. Namun ada satu orang yang ditolak dan diusir dari perjamuan anak domba Allah karena tidak memakai pakaian kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita sebagai orang yang percaya, inilah warisan yang telah disediakan atau yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita menerima satu kemuliaan bagaikan satu pakaian putih yang akan menutupi segala aib dan noda dosa kita, sehingga kita menjadi berkenan di dalam atau di hadapan Tuhan. Lalu terlihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1-5 di sana. Di sana memperingatkan saya dan Anda bahwa tubuh kita ini disebut sebagai kemah tempat kediaman yang sifatnya sementara. Karena kita akan memakai kemah yang baru, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi berasal dari surga. Itulah kemuliaan Tuhan, sehingga kita akan berpakaian yang tidak kedapatan telanjang. Apakah roh, jiwa, dan tubuh telah mengalami pengudusan dan mengalami kemuliaan Allah? Inilah hal yang perlu kita sadari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, biarlah kita memiliki pakaian putih itu, pakaian kemuliaan Tuhan itu. Warisan yang ketiga yang telah disebutkan di dalam ayat ini, yang pasti dimiliki setiap orang yang percaya yang menyerah hidupnya kepada Tuhan, di mana dikatakannya kepada jemaat di Laodikia ini, di mana dia berkata, belilah obat juga untuk mata kamu supaya boleh melihat. Di dalam terjemahan yang lain ia menggunakan minyak untuk melumaskan mata kita. Minyak pengurapan Roh Kudus yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kita memerlukan minyak pengurapan yang melumaskan mata kita untuk dapat melihat. Dosa membuat mata seseorang itu tidak dapat melihat kebaikan Tuhan, tidak dapat melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetapi saat dia menerima minyak ini, matanya akan terbuka dan ia akan menerima dan mengalami pengurapan Roh Kudus. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka Tuhan sendiri akan mencurahkan roh-Nya tanpa batas di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang minyak ini Bapak Ibu, ya senantiasa berbicara tentang pengurapan. Dan pengurapan itu akan menjadikan dan membuatkan mata kita dapat melihat peluang dan pintu yang terbuka. Kalau orang lain buta untuk melihat jalan keluar dan kesempatan, tetapi mata rohani kita akan terbuka dan melihat secara jelas. Karena pengurapan Roh Kudus akan menghancurkan kuk dan membuat kita berhasil dan beruntung. Kalau kita lihat balik peristiwa Raja Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13 di sana. Raja Daud selalu mengalami kemenangan dan tidak pernah kalah berperang sejak Daud diurapi dengan minyak. Maka berkuasalah Roh Allah atas hidupnya sejak saat itu. Itu sebabnya kemana saja dia pergi, selalu mengalami kemenangan. Daud melihat dan mendengar petunjuk dari Tuhan untuk terus mengalami kemenangan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7-8 itu, peringatkan saya dan Anda
supaya kita tetap hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Minyak pengurapan membuat kita dapat menuai jiwa-jiwa. Kita hidup di masa-masa penuai di mana Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Itulah kesempatan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan sedang mengetuk hati pintu jiwa-jiwa orang pada masa sekarang ini. Maka dari itu, bagian kita adalah datang dan beritakan supaya banyak orang diselamatkan. Karena kita sudah diurapi, karena kita sudah diasing, dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 35, murid-muridnya tidak melihat, namun Tuhan Yesus melihat ladang sedang menguning. Jika kita diurapi, maka kita akan melihat dengan jelas keadaan di sekitar kita. Ada banyak kesempatan untuk memberitakan Injil. Keadaan dan situasi pada saat ini tak akan menghalang kita untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya, sedangkan kita nih tidak bebas berjalan pun, kita boleh menggunakan alat media yang ada pada kita, alat-alat elektronik yang ada pada kita untuk memberitakan Injil. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang sudah menerima kuasa dan perintah daripada Yesus untuk menjadi saksinya, biarlah kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Warisan rohani yang Tuhan Yesus telah sediakan untuk saya dan Anda adalah satu yang pasti. Karena itulah janjinya. Hanya kita bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Di mana dikatakan oleh jemaat Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia ini, belilah, belilah, belilah. Ini berarti Tuhan hanya menantikan tindakan kita untuk menerima semuanya. Menerima emas yang murni, menerima pakaian putih, dan menerima minyak untuk melumaskan mata kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketahuilah apa kalimat yang telah disampaikan oleh Yesus pertama di dalam khotbahnya di bukit, berkata dalam Matius 5 ayat yang ketiga, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam kita mengenal keadaan diri kita yang tidak punya apa-apa, itu akan mendorong kita untuk lebih setia dan datang kepada Tuhan bersemangat, menyerah hidup kita dan menerima semua warisan rohani yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan Anda. Bangkitlah, bersemangatlah, hiduplah bagi Tuhan. Jadilah orang Kristen yang terus panas. Maka kita akan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kita sudah meyakini warisan yang Tuhan telah sediakan untuk kita, pasti kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau peringatkan kami betapa Engkau mengasihi kami sebagai umat-Mu dengan menyediakan yang terbaik untuk kami. Di dalam firman-Mu kepada jemaat Laodikia, walaupun mereka jauh daripada Engkau, mereka tidak menghormati Engkau serta mengatakan bahwa mereka memiliki segala-galanya, namun kasih-Mu tetap Engkau buktikan. Sehingga di dalam firman-Mu Engkau berkata bahwa Engkau mengajar, Engkau menegur orang yang Engkau kasihi. Dan demikian juga Engkau berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Kekayaan dunia yang kami miliki bukan kekal adanya. Tapi kami bersyukur firman peringatkan kami bahwa di dalam Engkau telah menyediakan warisan yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus, inilah kami. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, membimbing kami, memimpin kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu, sehingga kami memiliki semua yang telah Engkau sediakan bagi kami.
Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Roh-Mu yang menguasai pikiran, jiwa, dan roh mereka, sehingga mereka terus menyala, bersemangat di dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang akan membungkusi mereka di dalam darah-Mu, di dalam kuasa-Mu, agar mereka tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, dijauhkan daripada serangan iblis setan, bahkan kuasa dan virus penyakit COVID-19 tidak menyentuh tubuh mereka. Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera, sukacita-Mu akan menguasai hati, pikiran, jiwa, dan roh mereka. Yang lemah Tuhan, Kau kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah dan pergumulan hidup, Engkau jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka dalam segala keperluan harian mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Usaha mereka, keperluan mereka terus diberkati dan dipenuhi oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa atas semua ini. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih oleh penyertaan anda pada pagi ini. Harap anda diberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube akaun kita, Berita Kreatif. Jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan anda dalam link share video ini. Jumpa lagi minggu depan dan Tuhan memberkati.